Assalamualaikum gengs. Oke, kali ini kita bakalan bahas tentang masalah sosial. Nah, apa sih masalah sosial itu? Apa masalah kita juga termasuk masalah sosial? Langsung saja kita simak videonya. Check it out. Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan, atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai suatu kondisi yang tidak diharapkan. Nah, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara kebudayaan yang membahayakan kehidupan suatu kelompok sosial. Artinya, problema ini memang sewajarnya terjadi. Akibat gagasan baru, banyak juga perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat, namun juga mengakibatkan kegoncangan apabila berlangsung begitu cepat dan bertubi-tubi. Masalah sosial ini bisa terjadi akibat adanya interaksi sosial antar individu maupun individu dengan kelompok, bahkan antar kelompok. Masalah-masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial yang mencangkup pula segi moral, karena untuk dapat mengklasifikasikan suatu persoalan sebagai masalah sosial harus digunakan penilaian sebagai pengukurannya. Klasifikasi yang berbeda mengadakan pengolahan atas dasar kepincangan-kepincangan dalam warisan fisik atau physical heritage, warisan biologis, warisan sosial, dan kebijakan sosial yang menyangkut tentang sumber daya alam, soal penduduk, pendidikan, dan seterusnya. Adapun hal-hal yang bisa menjadi petunjuk terjadinya masalah sosial sebagai berikut. Di dalam menentukan apakah suatu masalah problema sosial atau tidak, sosiologi menggunakan beberapa pokok persoalan sebagai ukuran. Adapun beberapa masalah sosial penting, meskipun kepincangan-kepincangan yang dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tergantung dari sistem nilai sosial masyarakat tersebut. Akan tetapi, ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya sama, yaitu misalnya sebagai berikut. Contoh masalah sosial yang sering terjadi, mari kita kupas satu persatu. Check it out. 1. Kemiskinan. Keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan ukuran kehidupan kelompoknya. Yang kedua, kejahatan. Kondisi yang disebabkan akibat adanya variasi angka kejahatan yang tinggi yang menyebabkan seorang menjadi penjahat. Artinya, tindak kejahatan dapat dipelajari dalam interaksi yang dilakukannya dengan orang-orang yang berperilaku dengan kecenderungan melawan norma-norma hukum yang ada. Ketiga, disorganisasi keluarga. Di zaman modern ini, disorganisasi keluarga mungkin saja terjadi akibat konflik peranan sosial atas dasar perbedaan ras, agama, maupun faktor sosial ekonomis. Yang keempat, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, yang pada umumnya ditandai oleh dua ciri, yakni keinginan untuk melawan, misalnya bentuk radikalisme dan sebagainya, serta sikap apatis yang membabi buta terhadap ukuran moral generasi tua. Yang kelima, peperangan, satu bentuk pertentangan kelembagaan masyarakat yang berakhir dengan satu akomodasi. Ini juga memicu disorganisasi dalam kemasyarakatan. Yang keenam, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat yang dibagi menjadi 4 subtema, yakni pelacuran, delinkuasi anak, atau masalah crossboy dan crossgirl. Yang ketiga, alkoholisme atau minum-minuman keras yang kerap terjadi pada masyarakat, terutama anak muda pada umumnya. Dan yang keempat, homoseksualitas, yang merupakan penyimpangan dalam aspek seksualitas. Namun sayangnya di Indonesia masih ada yang memandang ini wajar, sebab ini adalah penyakit. Yang ketujuh, masalah kependudukan biasa terjadi pada bidang ekonomi maupun aturan penduduk lainnya.
Yang kedelapan, masalah lingkungan hidup, baik dari fisik, biologis, maupun lingkungan sosial. Kesembilan, birokrasi, yang di dalam ilmu sosiologi dikenal sebagai netral. Artinya sosiologi tidak mempersoalkan apakah birokrasi itu bersifat menghambat ataukah melancarkan roda pemerintahan. Adapun perancangan sosial atau social planning yang menjadi ciri umum bagi masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Suatu perancangan sosial haruslah didasarkan pada spekulasi yang diidam-idamkan pada keadaan yang sempurna. Dari sudut sosiologi merupakan alat untuk mendapatkan perkembangan sosial dengan jalan menguasai dan menciptakan tata tertib sosial. Adapun dalam pemecahan sosial diperlukan suatu kerjasama antara ilmu pengetahuan kemasyarakatan pada khususnya untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapi tadi secara interdisipliner. Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih.